Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'sir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita kembali dapat bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi untuk kembali kita melakukan kajian terhadap tafsir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita terpotong oleh Ramadan, kemudian berlebaran, ya kira-kira mungkin 2 bulanan gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, perlindungan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, tentu di awal pertemuan ini meskipun Ramadannya sudah lewat, ya saya tetap mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang khilaf, salah, kurang berkenan, atau ada kata-kata yang bersinggungan dengan perasaan dari Bapak dan jamaah sekalian. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kemudian kita sebagaimana biasa mengawali rangkaian kajian kita, yang mungkin malam hari ini saya ingin memberikan pengantar saja sebelum masuk kepada bab istihbab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babil takrim. Jadi anjuran ya untuk selalu mendahulukan tangan kanan dalam setiap hal yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan yang mulia, yang baik. Jadi kita secara naluriah alhamdulillah rata-rata kita pakai tangan kanan ya gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah, itu anugerah Allah, karena ada orang yang di hadapan Nabi pakai tangan kiri makan, lalu kemudian Nabi suruh, saya nggak bisa, tapi kemudian menjadi nggak bisa beneran. Itu di hadis yang mungkin nanti akan kita bahas. Tapi sebelum sampai ini ya tentu ada merunut perjalanan ini. Menurut perjalanan yang sekarang ini lebih kita lihat saudara-saudara kita berangkat ke tanah suci gitu ya. Mungkin itu nanti sambungannya dari Ramadan. Mengawali ini kita sama-sama baca suratul Fatihah sebagaimana biasa. Kita niatkan pertama mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, kesehatan, keafiatan, dan kesuksesan. Kedua, Fatihah itu juga kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya kepada sedia kala. Kemudian yang ketiga, jika saudara-saudara kita, teman-teman, rekan sejawat kita sedang bertugas di lapangan, ya mudah-mudahan Allah memberi perlindungan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta kemudahan dan kelancaran. Dan yang keempat, kita juga membaca, melihat, mengamati situasi banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bencana, banjir, longsor, bahkan ada yang mendapat tekanan, gempuran, tembakan, bom, dan sebagainya. Saudara-saudara kita itu baik terutama yang muslim maupun yang agama lain, secara kemanusiaan kita perlu juga mendoakan. Nah tentu kalau Fatihah kita tujukan kepada sesama muslim, mudah-mudahan semuanya itu Allah mudahkan segala urusannya, Allah beri kesembuhan kepada yang sakit, juga Allah memberikan kelancaran kepada berbagai usaha dan juga kesuksesannya.
Dan juga kalau ada saudara-saudara kita tadi yang tertimpa musibah, Allah beri ketenangan, kesabaran, ketabahan dan pahala yang berlipat, dan kemudian supaya segera kembali pulih dan keluar dari krisis maupun keterpurukan, dan kembali bisa hidup secara damai, aman, tentram dan sejahtera lahir maupun batin. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan haji lah di awalnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Al-hajju, haji itu ashhurun ma'lumat, memiliki bulan-bulan ma'lumat tertentu. Nah, yaitu menurut para ulama, menurut ahli tafsir, dan ini disampaikan oleh Nabi juga, yaitu dihitung dari Syawal, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjahnya kata para ulama apakah penuh atau hanya sampai tanggal 10, 9 ya, 9 Dzulhijjah saja. Ya, banyak ulama berpendapat tanggal 9 saja, ada yang menyebut ya sampai akhir bulan haji. Wallahu a'lam. Ya, para ahli tafsir ya berbeda pendapat itu. Karena itu kalau dulu orang umroh ke Mekah itu, ke Baitullahil Haram, kalau sudah akhir Ramadan sudah closing itu, sudah nggak ada yang umroh gitu. Kalaupun masih ada menyelesaikan lebarannya di sana 1-2 Syawal, itu harus pulang karena memang itu sudah masuk bulan haji, dan bulan haji yang afdol, yang utama tentu melaksanakan ibadah haji. Karena itu seperti itu. Tapi 1-2 tahun ini ya seiring dengan program di mana terjadi, kalau kita dulu apa namanya itu tidak mengandalkan sektor migas, Saudi juga demikian. Jadi sektor pariwisata digenjot luar biasa, ingin target capaiannya 50 juta pengunjung 1 tahun. Nah, sekarang ini dibuka penuh hampir. Kemarin baru close itu beberapa hari yang lalu, dan nanti tanggal 14 Dzulhijjah itu juga sudah dibuka lagi umroh itu. Padahal tanggal-tanggal itu orang Indonesia itu baru mulai pulang ke tanah air sampai sebulan kemudian kurang lebih. Jadi itu nanti yang umroh datang ketemu dengan yang haji di sana dan sebagian yang pulang. Nah, kalau dulu nggak terjadi itu. Karena itu dulu saya pernah yang haji tahun berapa itu udah agak cukup lama, bukan agak lama, sudah mungkin hampir 30 tahun yang lalu yang hajinya kebetulan dapat terakhir sekali. Jadi betul-betul Masjidil Haram itu kosong gitu, sudah kosong. Nah, sekarang nggak akan ada kosongnya itu, nah, penuh terus ya. Itu ashhurum ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang beribadah haji itu fala rafasa, tidak boleh rafas. Rafas itu kalau di Quran kan disebutkan itu adalah hubungan suami istri, bukan hubungan dengan orang lain. Itu yang suami istri pun nggak boleh itu kalau ketika dalam ihram haji itu ya. Bahkan para ulama mengatakan bukan sekedar itu, membicarakannya pun nggak boleh. Bahkan berjanji nanti kalau udah selesai kita udah tahalul, nanti kita malam ini ya gitu, itu juga nggak boleh katanya sampai ke situ tuh. Itu termasuk rafas itu. Orang ulama mengatakan begitu. Wala fusuqo, tidak boleh juga berbuat fasik, berdosa.
ngomongin kejelekan orang dan sebagainya itu, atau nyaci maki orang, atau ngata-ngatain orang, apalagi main tangan dan lain sebagainya, masuk fusuk. Wala jidala fil hajj, dan juga jidal, berbantah-bantahan. Oh saya mau ngambil mazhab ini, saya mau ngambil, oh saya itu aja nggak boleh gitu. Ya sudah, laksanakan saja. Para ulama mengatakan demikian. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, orang yang melakukan kebaikan Allah Maha mengetahui. Wa tazawwadu, nah ini kalimat yang saya ingin garis bawahi. Orang berhaji itu tazawwadu, berbekallah gitu. Jadi silahkan bawa pakaian misalnya 1 koper atau setengah koper, bawa makanan, bawa minuman, bawa perbekalan. Ada yang membawa dulu itu sambil dagang dan macam-macam, itu perbekalan dibawa. Ada orang Indonesia ditanya sama askar sana, oh ini rokok siapa? Saya. Kenapa? Banyak sekali. Ya saya merokoknya memang tiap hari 2-3 bungkus gitu. Rupanya bawa jamaahnya dulu dititipi beberapa slop itu. Rupanya di sana mau jualan rokok karena mahal gitu. Ya, tazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadit taqwa, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini korelasinya antara Ramadan yang melahirkan seorang mukmin menjadi muttaqin, orang yang bertakwa, dengan ibadah puasa dan seperangkat ibadah lain di bulan Ramadan itu capaiannya adalah takwa, dan takwa itulah sebaik-baik bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Karena tadi jangan fusuk, jangan jidal, jangan rofas, kemudian harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, apalagi dikaitkan dengan komponen-komponen takwa yang disebutkan dalam surah Ali Imran 133 itu. Yang siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang berinfak, artinya loman, dermawan lah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, semampunya. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidz, mengendalikan emosi. Wah, nanti kan kadang-kadang rebutan tempat tidur, macam-macam tuh terjadi di Makkah sana itu. Kadang-kadang kita emosi bawanya, mungkin udaranya apalagi panas dan lain sebagainya. Nah, karena itu kesabaran, tahan emosi, ini adalah komponen takwa. Wal afina 'anin nas, banyak memberi maaf kepada manusia. Nah, itu jadi itu memelihara takwa itu. Dan kemudian juga kan ketakwaan itu juga bukan sekedar dipelihara, dijaga itu, tapi juga pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan juga harus tetap terpelihara. Karena itu dalam konteks ini biasanya kan orang menyebut kalau habis lebaran itu berhalal bihalal. Itu teks-teks hadisnya banyak yang pernah kita bahas di hadis keberapa itu, sekitar 200-an ya. Kalau nanti kan hadis kita sudah bahasannya ke, mungkin sudah sampai ke berapa ini, kita ini sudah sampai ke 700-an ya. Di hadis yang 200-an itu ada hadis yang saya kopikan lagi ini. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu anhu al-yauma. Jadi barang siapa yang memiliki dosa karena menzolimi saudaranya, min 'irdihi, dari kehormatannya, mungkin dia merendahkan kehormatan saudaranya orang lain, di akhihi, au min syai'in, atau dosa karena melakukan hal-hal lain di luar mengusik kehormatan. Kadang-kadang uangnya lupa kita pakai, atau pernah nonjok, pernah ngeledek, pernah nyakitin, pernah nuduh. Nah, nanti di teks hadis lain itu dijelaskan lagi apa yang kemudian harus dilakukan. Falyatahallalhu, harus minta dihalalkan. Nah, ini disebut sebagai teks hadis atau dalil yang menunjukkan betapa halal bihalal itu sangat penting gitu ya. Hanya di Indonesia memang istilah halal bihalal itu, tapi rujukannya jelas, hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya ada hadis ini. Kapan itu minta kehalalannya?
al-yauma, hari ini juga kalau bisa gitu ya. Biasanya di hari lebaran ya. Al-yauma, hari ini, saat ini. Kenapa qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum berlakunya atau tidak berlakunya dirham maupun dinar. Jadi nggak lagi nanti bisa tukar, dinar itu dikembalikan, dirham itu dipakai nyogok, mohon maaf dan lain sebagainya, nggak bisa lagi. Itu sudah nggak bisa lagi, nggak berlaku itu. Orang kasih duit lalu ikhlas, itu nggak ada lagi waktunya. Jadi sebelum itu terjadi harus segera minta maaf, minta dihalalkan. In kana lahu amalun sholihun ukhidza minhu, kalau orang yang menyakiti, menzalimi orang lain tadi itu punya kebaikan atau amal baik, maka ya diambilkan dari amal baiknya, diberikan kepada orang yang disakiti, dizalimi itu. Sementara wa illam yakun lahu hasanatun, kalau nggak ada kebaikannya, ukhidza minas sayyiat, diambilkan dari kejelekannya orang itu lalu ditimpakan kepada orang yang sesungguhnya dia baik itu ya, karena dia menyakiti orang lain. Itu salah satu hadisnya terkait dengan biasanya halal bihalal ini. Satu lagi hadisnya itu ketika Rasul SAW dari Abu Hurairah juga, kalau ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, dan yang satu lagi hadis Imam Muslim, itu kan Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflisu. Nah itu juga hadis ke 200-an yang pernah kita bahas. Atadruna anil muflisu, apakah kau tahu, kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, apa yang disebut dengan muflis itu, pailit itu, bangkrut itu, krisis itu apa? Nah sahabat-sahabat menjawab, al muflisu fina, muflis, pailit, bangkrut, krisis menurut kami ya Rasulullah, man la dirhamalah wala mata', orang yang sudah tidak punya lagi dirham, nggak punya lagi duit, nggak punya dolar, nggak punya rupiah, nggak punya mata uang sama sekali, wala mata, dan juga nggak punya aset. Jadi aset nggak ada, duit juga sudah zero. Nah, itu yang disebut dengan bangkrut atau pailit atau krisis. Nabi SAW tidak menyalahkan atau membenarkan jawaban sahabat itu, tapi Nabi SAW itu melanjutkan sabdanya. Apa kata Nabi SAW? Innal muflisa min ummati, sesungguhnya muflis, bangkrut, pailit, krisis menurut atau dalam umatku, kata Nabi, adalah mayati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan amal ibadah yang begitu banyak, dari pelaksanaan ibadah sholatnya, puasanya pol penuh 1 bulan, tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, lengkap. Wa zakatin, zakatnya, sedekahnya sempurna, penuh, puasa, zakat, sholat sempurna betul, tarawihnya segalanya penuh. Tapi sayangnya wa ya'ti faqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Cuma pada saat yang bersamaan ternyata dia juga bawa amal kejelekan. Karena apa? Karena dia banyak memaki orang lain, banyak menuduh orang lain tanpa dasar, bahkan memakan harta orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Lalu kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaih, kalau kebaikannya, karena ditagih tadi oleh orang-orang yang dizalimi, disakiti, dia makan hartanya dan seterusnya, minta bagian, ya dikasihkan itu kebaikan-kebaikan yang banyak dari sholat, puasa, zakat itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaih, kalau kehabis itu amal kebaikannya sebelum semua terlunasi, ukhidza min khotoyahum, diambilkan dari kejelekan orang-orang yang datang menagih itu, ditimpakan ke dalamnya. Faturihat alaih summa turiha finnar. Nah dengan cara demikianlah dia bangkrut, kolab, krisis, faturiha finnar, kemudian dia tergeletak dalam kubangan siksa api neraka. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, itu gambaran kenapa
nilai-nilai takwa itu harus dijaga, dipelihara, bukan hanya disempurnakan saja tapi juga dijaga, dipelihara. Nah, kalau sudah terlanjur, kita namanya manusia itu kan mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, terasa maupun yang nggak terasa gitu. Tapi orang lain yang tersinggung pasti sangat merasa. Nah, bagaimana caranya? Makanya di dalam hadis tadi disuruh kita untuk falyatahallalhu, minta dihalalkan. Aduh, saya kemarin itu mohon maaf telat, mohon maaf kemarin mungkin ada harta atau apa yang keambil oleh saya, itu makanan di meja, saya nggak ngomong lagi, saya ambil aja, saya makan, minta dihalalkan. Banyak urusan-urusan yang minta dihalalkan, dimaafkan, diampuni. Kalau terkait dengan hutang piutang dikembalikan. Kalau dia minta, ya hutang Anda sekian, ya kembalikan. Nah, itulah dalam rangka menjaga amal-amal ibadah yang kita tumpuk, kita tabung yang banyak itu, supaya tidak berceceran, bahkan kemudian bisa di kemudian hari menjadi bangkrut. Kenapa? Karena memang kita banyak melakukan kekeliruan, kesalahan, dirasa maupun tidak dirasa, kepada saudara-saudara kita. Kadang-kadang bercanda tapi saudara kita merasa tersakiti itu, meskipun niatnya kita bercanda, tapi sampai di orang itu nggak bercanda, karena bercandanya berlebihan, menyakiti di hadapan orang lain lagi, merasa tersinggung. Banyak seperti itu. Makanya dalam hadis dikatakan falyatahallalhu anhu al-yauma, segera gitulah, sekarang juga, saat ini juga gitu. Jadi kita minta dimaafkan. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau ini hasil dari Ramadan, lalu ketakwaannya kita jaga, kita pelihara, kemudian diakhiri Ramadan itu dengan halal bihalal, kita saling bermaaf-maafkan, kita memaafkan orang lain memaafkan kita, kemudian silaturahmi terjalin erat kembali, sama-sama 0 dari sisi dosa, maka kemudian itu menjadi bekal yang sangat baik untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian orang ke sana tertarik, bahkan antri berpuluh tahun. Beberapa daerah ada yang sampai 35 tahun. Jakarta kalau tidak salah sampai saat ini itu sekitar 15-an tahun. Itu seluruh Indonesia yang sudah daftar memenuhi sistem siskohat kuota, kalau tidak salah yang daftar antri sudah 3 jutaan, luar biasa. Nah, tetapi kenapa orang masih mau? Banyak daya tarik Mekah bukan sekedar pelaksanaan rukun Islam yang kelima, tetapi memang Mekah itu disebut sebagai Ummul Qura kata Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Qura? Karena memang ternyata menurut riwayat Ibnu Abbas dalam hadis itu bagian bumi yang pertama kali muncul ke permukaan itu di Qubais, di Jabal Qubais di Mekah sana. Dan itu para ahli geologi seluruh dunia yang mengamati bumi tertua, lempengannya itu memang juga di Makkah Al-Mukarramah itu. Nah, walidzalika summiyat Makkata Ummul Qura. Maka karena itu kemudian Makkah itu disebut dengan Ummul Qura. Jadi wajar, itu adalah kampung halaman tertua yang kalau kita tertarik untuk datang gitu. Apalagi di sana ada rumah ibadah tertua, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Di situ juga ada rumah ibadah tertua, wajarlah orang ingin datang ke sana. Ada juga nenek moyang kita juga di situ beranak pinak pertama kali, Nabi Adam dan Siti Hawa. Sampai dikatakan jaddah itu dari kata juddah itu nenek tua, yaitu Siti Hawa yang menurut berbagai riwayat memang dimakamkan di kawasan Jeddah sana itu. Setelah bertemu di Arafah, yang kemudian membangun rumah tangga, memiliki anak, beranak pinak cucu dan sebagainya, wafat di situ. Jadi kita ke Mekah itu seperti orang pulang kampung gitu. Karena apa? Karena disitulah nenek moyang kita gitu. Nah, apalagi kalau ada Ka'bah. Nah, Ka'bah itu ada kaitannya dengan kita. Nah, di mana kaitannya? Itu ada riwayat dari Abdullah bin Umar
Abdullah bin Umar satu saat mendampingi ayahnya waktu jadi khalifah itu melakukan tawaf. Nah, ketika tawaf, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, setelah mencium Hajar Aswad, dimulai dengan tawaf itu kan dari barisan Hajar Aswad. Hanya kalau dulu kan lurus, kalau sekarang itu Saudi para ulamanya membuat semacam kotak gitu tuh. Jadi supaya enggak terpotong atau terhambat atau terkungkung dengan garis. Orang kadang berhenti di garis itu. Dibuatlah semacam kotak, garis bujur ke sana, garis bujur ke sini. Jadi sekotak itu silahkan mulainya dari belah mana. Itu kalau sekarang begitu. Nah, dari situlah mulai. Ya. Di situ ketika Umar bin Khattab mulai dengan mencium Hajar Aswad, dia ngomong, inni a'lamu, saya tahu, annaka hajarun, engkau hanya sebongkah batu, la yadurru wa la yanfa'u, enggak memberi madarat, enggak memberi manfaat, kata Umar bin Khattab begitu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, kalau saja saya enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya enggak akan menciummu, kata Umar bin Khattab, sebagaimana diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Nah, setelah mengatakan begitu Umar bin Khattab faltafat ila waraihi, melirik ke belakang, wara aliyan karramahullah wajhahu wa radhiyallahu anhu, ia lihat Ali bin Abi Thalib. Dia tanya, walaysa hahuna ya Abul Hasan, bukankah begitu wahai Abul Hasan? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Abul Hasan ini mengatakan, la, tidak, bal yadurru wa yanfa'u, dia memberi manfaat, memberi madarat. Kila, ditanya oleh Umar bin Khattab, wa kaifa, mengapa bisa begitu? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, lama akhadzal mitsaq ala dzurriyyati kataballahu kitaban, sewaktu anak cucu Adam itu masih di alam arwah, itu kan berdialog dengan Allah, kemudian berjanji. Allah tanya, alastu birabbikum, apakah ini saya Tuhanmu? Kita menjawab semua dalam al-warah itu, bala, betul ya Allah. Syahidna, kami menjadi saksi. Kemudian Allah mencatat amalnya, ajalnya, kemudian nasibnya, hal huwa sa'idun aw saqiyun, apakah dia menjadi orang yang kaya, pinter, hebat, senang, atau sebaliknya menjadi orang yang sengsara. Ada catatannya begitu. Tapi dikaitkan juga dengan perilaku manusianya, itu dicatat gitu. Summa alqamahu alal hajar, kemudian catatan itu dimasukkan ke dalam hajar itu, ke dalam batu itu, dan batu itulah yang diturunkan ke bumi, ditempatkan di sudut Ka'bah, itu Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu seperti apa sekarang ini, flash disk barangkali ya, yang menyimpan catatan-catatan, dokumen-dokumen ketika kita dulu berjanji kepada Allah, ditempatkan di situ. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib meneruskan sabda Rasulullah SAW, ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, pada putaran pertama doanya, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika, ya Allah, aku beriman kepadamu, percaya kepada engkau ya Allah, wa tasdiqan bi kitabika, dengan ini juga saya membenarkan semua catatan-catatan kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang engkau tulis yang ada dalam batu ini, wa wafaan bi ahdika, dan saya juga dalam kesempatan ini menunaikan janji bahwa ketika dulu saya beriman kepadamu, saya menjadi saksi, dan sekarang inilah saya melakukan persaksian di hadapan rumahmu Baitullah, di hadapan batu yang menyimpan catatanku ini. Yang menurut Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa yang namanya batu Hajar Aswad itu, sebagaimana hadis Nabi, yaqutun min yawaqitil jannah, dia itu batu permata dari batu-batu permata yang ada di surga, yang membuat catatan-catatan atau menyimpan catatan-catatan, yang kemudian catatan-catatan itulah kita di situ yang tidak bisa mencium, itu istilam lah. Istilam itu kalau bahasa orang keren anak mudanya say hello lah, mungkin dengan mencium tangan kita,
mengecup tangan kita tapi berhadapan dengan Hajar Aswad begitu. Itu memulai tawaf. Dan kalau bisa seputaran pertama juga, yang keduanya begitu dan seterusnya. Tapi kan sekarang ini waduh berdesak-desakan luar biasa, apalagi kalau mencium rasanya sih lupakan mimpi itu, tapi kalau ada kesempatan ya tentu sangat baik. Tapi biasanya ada juga di mana-mana itu ada semacam apa ya, dalam tanda petik baklar gitu. Ada berderet orang, biasanya orang-orang di kita ini ada, diantar, dibawa, dijaga, yang lainnya bisa itu. Saat-saat tertentu dia nawarkan jasa sekian gitu. Nah, ada saja seperti itu. Jadi masalah jamaah rahimakumullah, ya ada 10 menitan lagi ya. Jadi itulah catatan dari Ramadan yang kita mengumpulkan nilai-nilai takwa sehingga menjadi muttaqin, dan itu harus kita jaga, kita pelihara, dan kemudian jangan sampai berserakan. Kalau istilah Al-Qur'an itu wala takunu kallatina qadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Jangan seperti seorang nenek tua yang memintal benang menjadi sehelai kain, tapi sesudah menjadi kain diuraikannya kembali menjadi benang. Itu di surah An-Nahl kalau tidak salah. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Jangan seperti seorang nenek tua yang memintal benang menjadi kain, lalu setelah menjadi kain diuraikannya kembali menjadi benang. Jangan sampai kita sudah menumpuk banyak amaliyah dari puasa, sholat, zakat, dan amaliyah-amaliyah yang lain, lalu terurai kembali gara-gara kita banyak melakukan kesalahan, kekhilapan, menyakiti orang lain, sementara kita kemudian sampai selesai Ramadan, sampai Syawal tidak minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, atau belum mengembalikan sesuatu yang kita pinjam kepada saudara kita, dan tidak ngomong apa-apa seolah-olah pura-pura lupa, padahal itu yang dilarang. Al-muslimu, orang muslim itu man salimal muslimuna, orang-orang Islam yang lain selamat min lisanihi, dari lisannya, ucapan-ucapannya, wayadihi, dan tangannya, tidak nonjok, tidak mukul. Dan sekarang ini tangan bukan sekedar nonjok mukul dengan fisik, tapi itu mencet-mencet gadget yang mungkin kesannya sepele, sederhana, tetapi apa yang terjadi, orang tersakiti, bahkan orang bisa bermusuhan. Padahal yang sebenarnya harus terjadi adalah orang yang bermusuhan itu harus kita damaikan. Ya, tapi yang terjadi orang yang damai, yang tentram, gara-gara kita mengirim kemudian nge-share sesuatu yang membuat orang lain panas kupingnya mendengarnya, kemudian otaknya juga menjadi panas ketika membacanya gitu, hatinya juga berdebar ketika melihat itu. Wah, itu bahaya juga, apalagi menyangkut orang lain yang kemudian itu terjadi semacam permusuhan. Saya kira itu mudah-mudahan kita pengantar saja. Nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita lanjutkan dengan bab yang tadi sudah saya sebutkan. Ada beberapa menit lagi, barangkali ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, disampaikan, saya persilahkan sebelum kita tutup pengajian ini. Silakan, ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, ya kita membuat beberapa kesimpulan saja. Pertama, kita jangan sampai menjadi orang yang bangkrut dalam hadis ini, karena ada orang yang bangkrut gitu. Nah, bangkrut apa? Ya, para sahabat melihat kebangkrutan itu dari sisi ekonomi, duniawi, materi. Ya, itu pun jangan sampai terjadi. Jadi kita dalam kehidupan duniawi jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Harta kita harus terus bertambah, baik secara hakiki maupun secara realitas gitu ya. Realitasnya itu artinya kalau tidak bangkrut, yang tadinya 1.000 jadi 10.000, 100.000, sejuta, 10 miliar dan seterusnya. Yang secara hakiki mungkin berkurang, tetapi itu menjadi tabungan kita di akhirat.
Nah itu malah menjadi tabungan yang luar biasa, karena kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariahkan, kalau itu berupa harta atau juga tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Dan jariah itu sebagaimana kita pernah bahas, itu bukan hanya 1 atau 2 saja. Paling tidak Nabi menyampaikan ada 7 sampai 8 jalan amal jariah itu. Dari berbuat baik, yang perbuatan baiknya itu dari sisi keilmuan misalnya, bermanfaat buat orang dan orang pun menularkan manfaat kepada orang lain, itu menjadi jariah terus menerus, ilmu dalam hal ini, maupun perbuatan kita misalnya menyumbang dan lain sebagainya, masjid, musola, tempat-tempat ibadah, atau jalan, jembatan. Nah bahkan kita seperti menanam, yagri sugorsan au yazra'u zar'an, menumbuhkan tumbuhan, menanam pohon, itu juga amal jariah. Kalau itu besar kemudian berbuah, buahnya dimakan oleh manusia, hewan, atau bahkan dicuri gitu, binatang dan sebagainya gitu, itu menjadi pahala yang terus mengalir. Selama itu berbuah kemudian ya diambil orang atau dimakan burung, binatang dan lain sebagainya. Terus enggak berbuah yang kita tanam karena bentuknya mangrove misalnya, bentuknya apa lagi, pohon-pohon yang tidak berbuah lah gitu, katakanlah hanya pohon hiasan saja, itu pun tetap jariah karena orang yang memandangnya dengan senang itu juga menghasilkan pahala. Bahkan kalau ini dari sisi yang luar biasa lagi, itu menghasilkan oksigen, oksigennya dihirup oleh orang, sepanjang pohon yang kita tanam itu masih menghasilkan oksigen, berarti jariah yang terus menerus. Begitu juga dengan menghidupkan air, irigasi, sumur dan seterusnya. Banyak yang pernah kita bahas, ada sekitar 8 itu dari hadis Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita bangkrut secara duniawi. Lebih-lebih kata Nabi, karena Nabi tidak menyalahkan urusan dunia ini, ya, biarkan saja, itu sudah jadi pikiran manusia semuanya, pasti itu. Pasti orang kan ingin kaya, itu karena naluri maupun karena kebutuhan. Kita kan harus bayar zakat, ya, kalau nggak kaya bagaimana bayar zakat? Kita harus berhaji, kita harus memberi kepada banyak orang, memberikan manfaat kepada orang lain, itu kebutuhan ya. Ada naluri yang memang setiap orang ingin punya harta, itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan itu sudah menjadi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati, ya emas perak, wal khailil musawwamah, itu ada kendaraan yang bagus, walaupun di situ dikatakan kuda yang bagus, ya kendaraan yang bagus, wan nasla wal hars, sampai dengan kita ingin punya ladang, sawah, kebun, itu kan naluriah manusia. Gitu. Dari satu sisi, dari sisi yang lain memang kebutuhan hidup. Saya kira itu jelas. Yang kedua, yang paling lebih penting lagi menurut Nabi adalah sisi akhirat itu. Jangan sampai kita menimbulkan kebangkrutan di akhirat. Kalau di dunia bangkrut sekarang, boleh jadi besok bisa bangkit lagi, ditolong orang atau ada rezeki lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sampai ke akhirat, enggak berlaku lagi dirham maupun dinar, tidak lagi bisa minta maaf, tidak lagi punya kesempatan untuk berbuat, ya sudah, nggak ada lagi. Faturihat itu yang terjadi adalah kolaps, tergeletak, kemudian bergeletaknya di kubangan siksa api neraka. Naudzubillah. Saya kira itu kesimpulan yang paling penting, dan kesimpulan yang lain adalah bagaimana setiap momentum kebaikan ini kita cari kebaikan, kita raih kemanfaatan itu. Termasuk misalnya pasca Ramadan, mungkin kalau di Timur Tengah kita sering ngobrol dengan orang-orang di luar kita, paling menyebut dengan Eid Mubarak gitu. Jadi maknanya ya sekedar itu, tapi kalau kita luar biasa gitu. Saya mengatakan luar biasa. Para ulama-ulama kita punya kreasi yang itu didasarkan kepada teks-teks Al-Quran maupun hadis, seperti halal bihalal itu. Kalau kita buka teks-teks hadis itu begitu banyak. Faliyatahallalhu gitu tuh banyak sekali, minta kehalalannya, minta dihalalkan. Apalagi dulu halal, kemudian mungkin ketika Ramadan menjadi haram makan di siang hari, berhubungan suami istri juga begitu. Begitu Ramadan selesai, ya selesai juga itu, jadi halal lagi. Atau juga yang paling penting tadi soal dosa-dosa yang dirasakan maupun tidak dirasakan oleh kita,
tapi menyinggung orang lain, dan pastilah manusia karena berhubungan dengan orang lain punya dosa, punya salah, punya khilaf, dan disitulah momentum untuk meminta maaf. Saya kira hal-hal seperti inilah yang mudah-mudahan kita selalu pelihara, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul muttaqin, dan kemudian pahala kita juga bukan sekedar tertahan penuh, tapi bahkan berlimpah, bertambah, karena doa-doa kita sampai kepada orang lain, dan doa-doa orang lain juga sampai kepada kita. Kita sering gak sadar katanya di akhirat itu banyak orang yang rasanya amalnya sedikit kok jadi banyak, gimana? Karena kita mendoakan orang lain, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Orang lain juga begitu, doa kita diijabah oleh Allah, di mana tetangga saudara kita diampuni oleh Allah, kita juga diampuni karena doa-doa dari saudara-saudara kita, karena kita mahabbah dalam kehidupan, baik, kasih sayang dan seterusnya dengan sesama kita, sehingga keikhlasan doa-doa saudara-saudara kita itu menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak. Demikian, terima kasih, mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.